Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan terhadap situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Karena untuk saat ini saya ingin melihat bagaimana kondisi batin kamu di pagi hari ini. Hanya melihat bagaimana kondisi batin kamu untuk pagi hari ini, tidak melalui pemikiran kamu dan tidak melalui perasaan kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini benar-benar mengharapkan yang namanya ketenangan, benar-benar mengharapkan yang namanya suatu kenyamanan dan kebahagiaan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi pihak lain. Untuk saat ini, saya mengatakan ada suatu pergerakan yang dimana pergerakan itu apakah dalam unsur ingin memberontak atau memang ingin memberikan
sesuatu hal di luar dari dugaan yang ingin diterima oleh berbagai pihak. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu untuk saat ini, sepertinya kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap kondisi kesabaran kamu, mengarah terhadap pemikiran kamu yang sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk mempertahankan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal tersebut selalu menguji diri kamu. Ibaratnya posisi energi kamu itu sudah pasrah. Ya, kalaupun memang masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Ya, kalau masih bisa diperjuangkan, ya diperjuangkan. Ya, kalaupun memang sudah terjadi, apa boleh buat. Ya, kalaupun masih bisa saling terkoneksi, saya hanya bisa menunggu manusia itu datang dengan versi yang sudah berubah. The height of brightness, dominan terhadap posisi batin kamu, yang dimana posisi batin kamu untuk saat ini lebih mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Kamu sudah menyerahkan segala sesuatunya terhadap Sang Pencipta. Mau hasilnya terbaik, mau hasilnya tidak terbaik, mau bagaimanapun perencanaan kamu, kamu hanya bisa menyerahkan terhadap Sang Pencipta. Begitu juga terhadap hubungan asmara kamu. Hanya bisa melamun, merenung, meratapi, di mana ketika diri kamu melamun membuat sisi pemikiran kamu kebingungan. Cocok, kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok dengan apa yang barusan saya katakan, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar perkataan saya tersebut bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Saya mengambil topik perihal sisi batin kamu, keluar kartu pertama mengenai sisi batin kamu. Saya tidak mengerti apakah kartu yang saya pegang ini suatu sinyal atau memang suatu kebetulan? Bagaimana menurut kamu, Wak Geng? Apakah ini suatu kebetulan atau memang ini suatu sinyal yang ingin disampaikan oleh alam semesta agar apa yang disampaikan oleh alam semesta melalui saya memberitahukannya terhadap diri kamu? Untuk saat ini, yang kamu pikirkan sudah bersifat pasrah karena diri kamu sudah terlalu banyak kondisi yang dimana kondisi itu kekecewaan, sakit hati,
terhianati, dihianati, ketidakseimbangan, semua datang bertubi-tubi terhadap diri kamu. Ibaratnya, kamu memiliki pasangan, tetapi seakan-akan tidak memiliki pasangan. Yang seharusnya kamu memerlukan pasangan kamu untuk saling berbagi melalui komunikasi. Hal itu tidak kamu dapatkan. Hubungan asmara kamu itulah yang mengarahkan sisi batin kamu untuk saat ini. Saya melihat dan merasakan lebih dominan memperbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta. The High Priestess. Kalau saya memutarbalikkan kartu yang saya pegang ini menjadi seperti ini, saya rasa The High Priestess ini memiliki dua lambang, B dan J. Kalau saya menarik dari sisi lambang B-nya, B ini merupakan perlawanan atau pemberontakan, yang dimana pemberontakan itu luapan dari sisi batin kamu, karena memang batin kamu itu tidak pernah mendapatkan ketenangan. Pemberontakan yang saya katakan ini bukan bersifat negatif, bersifat positif. Bersifat positif agar diri kamu itu bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Perlawanan. Perlawanan itu harus kamu lakukan, tetapi cara diri kamu memberikan perlawanan itu adalah suatu komunikasi yang tegas dan bijak. Kalau saya menarik dari lambang J-nya, saya rasa untuk saat ini saya mengategorikannya diri kamu seseorang yang begitu sangat kuat. Saya salut melihat diri kamu. Saya bangga melihat diri kamu. Ternyata di balik dari tangisan yang keluar dari kedua mata kamu itu, kamu berusaha untuk memperlihatkan diri kamu seakan-akan kamu tidak menderita, padahal kenyataannya sisi batin kamu sengsara. Sangat kuat diri kamu. Sudah dihianati, tetapi difitnah. Sudah dikecewakan, justru dimanfaatkan. Kamu masih bersifat egois terhadap diri kamu, di mana sifat keegoisan kamu itu merugikan diri kamu dan menjebak diri kamu sendiri. Saya tidak menyalahkan sifat keegoisan kamu itu lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan diri kamu. Tetapi kamu harus tahu di mana sisi batin kamu. Kamu harus paham sisi batin kamu itu memerlukan ketenangan, bukan memerlukan sifat egois kamu yang begitu sangat tajam. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya, agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Saya tidak memberikan suatu sugesti, dan saya tidak mencari keuntungan. Tidak mencari. Coba kamu pakai logika kamu secara analogi. Mau sampai kapan seperti ini? Peka terhadap sisi batin kamu. Saya paham dan saya mengerti bagaimana kondisi kamu. Tetapi ingat, di balik dari situasi kamu ini, ketika diri kamu lebih memperbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta, secara perlahan-lahan tangisan kamu itu
akan membuktikan terhadap orang yang menyakiti kamu, kamu paling berharga. Kartu yang saya pegang ini bukan mengarah terhadap situasi perasaan kamu, tetapi mengarah terhadap situasi batin kamu. Bagaimana? Apakah diri kamu membenarkan apa yang barusan saya katakan? Kalau kamu membenarkan, it's okay. Tetapi kalau kamu tidak membenarkan, saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu untuk menanggapi perkataan saya. Yakinlah, kalau kamu memperbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta dan melupakan bagaimana situasi di masa lalu, bangkit dan membangun satu pondasi. Ketika diri kamu membangun satu pondasi tersebut, jangan sertai pemikiran kamu yang begitu sangat overthinking. Karena ketika diri kamu membangun satu pondasi, kamu sertai sifat yang overthinking, sisi batin kamu itu akan kembali merasakan yang namanya kegelisahan. Dan sisi batin kamu itu akan berontak terhadap apa yang sedang kamu bangun dan terhadap apa yang sedang kamu fokuskan. Santai, nikmati. Kehidupan ini cuma sekali. Jangan terobsesi terhadap orang yang sudah mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu. Ketika seseorang itu meninggalkan diri kamu, kamu menganggap situasi itu sudah menjadi alasan untuk diri kamu tidak bangkit. Percayalah dan yakin, ketika diri kamu memiliki keseimbangan hidup, mulai dari materi, pekerjaan, bisnis, orang yang telah menyakiti diri kamu, energi diri dia akan tertarik terhadap koneksi energi kamu. Disitulah titik permainan kamu untuk memberikan suatu pembuktian terhadap diri dia. Saya bisa tanpa diri kamu. Jadi diri kamu salah, sudah meninggalkan saya. Itu dia, Wai. Ayo bangkit. Sang Pencipta menghadirkan diri kamu untuk ke dunia ini. Bukan untuk menangis. Bukan untuk meratapi. Bukan untuk merenungi. Tetapi bahagia. Tidak salah memang untuk meratapi. Tetapi ratapan itu bukan menjadi alasan utama ketika diri kamu terpuruk. Orang lain sudah sampai ke langit. Kenapa diri kamu masih di bawah? Hah? Ceritanya saya jadi curhat, tetapi tidak jadi masalah. Karena kartu yang saya pegang ini ada kaitannya. Itu dia, awalnya. Bagaimana? Pagi-pagi enak sepertinya ini kita saling menggibah. Kan enak pagi-pagi kita menggibah antara diri kamu dengan diri saya. Menggibah dalam arti yang positif. Kan enak kita menggibah, wajah. Cocok pagi-pagi kita menggibah seperti ini. Enak kan? Pagi-pagi menggibah. Belum tentu kamu menggibah sama orang lain, gibahan di pagi hari ini sesuai dengan energi kamu. Ayo, respon dong gibahan saya ini. Enak kan pagi-pagi kita menggibah? Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya rasa The High of Priestess ini, koneksi energi diri dia tertarik dengan koneksi energi kamu. Tetapi bukan dari unsur pemikiran, bukan dari unsur perasaan.
batin. The High Priestess merasa sangat menyesal terhadap situasi yang pernah ditinggalkan, tetapi batin memberontak. Batin memberontak. Ibaratnya orang Medan bilang, naik sasaknya. Ketika melihat kondisi diri kamu sudah tidak mau memprioritaskan dia lagi, naik sasaknya, wagen. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu ini, 5 tongkat, 5 cawan. Kalau saya mengambil 1 cawan saja dari kelima cawan tersebut, saya rasa untuk saat ini capek pun aku. Sekuat apapun aku mengatakan terhadap diri kau, wak geng, untuk bangkit dan bangkit, sepertinya kenangan di masa lalu kamu itu lebih kuat daripada untuk memberikan diri kamu untuk bangkit. Ini dia. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini. Menangis, mengemis, tetapi kondisinya bukan mengharapkan bantuan dari orang lain. Kamu menangis karena memang kondisi batin kamu. Kamu bersedih karena memang kondisi batin kamu yang tidak terima. Kenapa saya yang seperti ini? Seakan-akan diri kamu mencari Sang Pencipta dan menuntut Sang Pencipta. The High Priestess dengan 5 of Cups, 5 of Pentacles, batin dan kondisi yang benar-benar. Tidak tahu aku harus mau ngomong apa sama kamu, wak geng. Capek aku. Jadi naik sasakku. Jadinya. Ya udahlah, kita lanjut aja lah ya, wak geng ya. Biar jangan terlalu lama kita menggibahnya pagi-pagi ini. Muncul kartu 3 of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu 3 of Swords. 3 pedang mengarah terhadap satu hati. Kamu, dia, zrep, pihak ketiga. Hati kamu terluka. Kamu, dia, zrep, pihak ketiga. Hati kamu tersakiti sehingga diri kamu menangis, sehingga sisi batin kamu ingin berontak. 3 of Swords, hati yang benar-benar sangat terluka. Bisa saja hati tersebut menyimpan sisi trauma yang begitu sangat mendalam. Akibat trauma itu, yang aturannya seseorang atau energi baru menghampiri diri kamu, jadi ketakutan. Yang seharusnya energi baru ingin menghampiri diri kamu, ingin meyakinkan diri kamu, ingin memberikan diri kamu perubahan, dan ingin mengangkat derajat kamu karena sisi trauma kamu yang kamu simpan. Energi baru itu ketakutan. Jadi pelampiasan kamu, energi baru kamu. Ini akan membawa saya kebahagiaan atau memang akan mengembalikan saya di dalam kenangan di masa lalu. Terlalu overthinking kamu akibat sakit hati itu. Bagaimana? Sesuai tidak gibahan kita pagi hari ini? Bagaimana sesuai tidak gibahan kita? Gibahan itu cocok
Ya, kalau menurut diri kamu gibahan kita pagi-pagi ini cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu gibahan kita pagi hari ini tidak cocok, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Ketiga kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu untuk saat ini merasa terpukul, dimanipulatif, merasa dikecewakan, sudah dimanfaatkan. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Cocok, kita lanjut. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini kartu yang mengarah terhadap kemurnian atau kebodohan. Kalau saya menarik dari kata kebodohan, bisa saja pemikiran kamu menganggap, kalau saya menarik dari kata kebodohan, saya rasa apa yang pernah kamu jalankan di masa lalu, kamu berpikiran terhadap kata kebodohan. Saya yang bodoh kenapa dipertemukan? Saya yang bodoh kenapa saya memberikan ketulusan? Saya yang bodoh kenapa saya terlalu percaya? Saya yang bodoh kenapa saya memberikan keseimbangan? Mungkin apa yang saya katakan itu yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini karena memang kondisi batin kamu kacau, karena memang kondisi batin kamu merana, karena memang kondisi batin kamu sakit hati dan terpukul. The Fool bergerak terhadap apa yang diperjuangkan, tetapi pergerakan itu membalikkan kondisi di luar dari harapan kamu. Yang seharusnya diri kamu berhayal akan bisa menikmati kehidupan di masa tua terhadap orang yang kamu prioritaskan berdasarkan ketulusan kamu. Hayalan itu tidak kesampaian. Jangankan kesampaian, ketika bersama dengan diri dia, kamu hanya diperlakukan sesuka hati dia. Itu. Wah, seru ini topiknya, kita menggibah pagi-pagi, Wak Geng. Pagi-pagi menggibah enak rasanya. Tetapi menggibah dalam hal positif, bukan negatif. Ya, Wak Geng? Enak. Kan enak kita pagi-pagi menggibah. Gibahan yang bermanfaat bagi saya, tetapi bagi kamu mungkin tidak sesuai dengan apa yang barusan saya katakan. Menggibah seru banget pagi-pagi. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Hierophant. Di mana kemunculan kartu The Hierophant ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kondisi zodiak Virgonya, saya mengategorikan untuk saat ini diri kamu sedang gelisah. Di balik dari sisi batin kamu yang sedang mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta, kamu pun merasa gelisah. Lagi-lagi pemikiran kamu yang bersifat overthinking yang mengarahkan diri kamu untuk gelisah. Sebenarnya apa yang menjadikan diri kamu untuk gelisah sementara keluarnya kartu The High Priestess ini? Akan ada jawaban yang akan diberikan dari situasi batin kamu. Itu yang saya katakan, Wage. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Taurusnya, saya rasa dalam waktu dekat atau untuk kedepannya, bijak untuk melangkah, cerdas untuk mengambil keputusan, cerdik untuk mengeluarkan perkataan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Capricornnya,
Saya hanya menyarankan diri kamu, jaga kesehatan kamu, jangan memikirkan segala sesuatu hal yang tidak layak untuk dipikirkan. Karena untuk saat ini, kamu cukup fokus terhadap beban dan tanggung jawab yang kamu pikul. Jangan campur adukan terhadap kondisi yang lain agar beban dan tanggung jawab kamu itu bisa seimbang dan diri kamu bisa pulih kembali. The Hierophant memakai pemikiran secara logika. The Hierophant bijak untuk melangkah karena memang akan mendapatkan sesuatu hal sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, kalau cocok gibahan kita pagi hari ini, angkat. Tetapi kalau tidak cocok gibahan yang saya katakan, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.